Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Iwa Kusmayadi. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya alhamdulillah di malam hari ini kita, lebih khusus Yayasan Darbikatus Sholihah, berhasil mewisuda angkatan yang ketiga, ya, hafal Al-Quran juz 30, ya. Sangat luar biasa. Dan saya juga alhamdulillah ketiga kalinya ini saya bisa hadir, ya, bersama-sama di ruangan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya hingga umatnya akhir zaman. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Darbikatus Sholihah, yang saya hormati para dewan guru, orang tua wali murid, dan yang saya cintai anak-anakku sekalian, para santri yang berbahagia. Saya merasa terharu dan berbahagia pada malam hari ini putra-putri kita sudah berhasil menunjukkan kemampuannya di usia yang belia, mampu menghafal juz 30. Ini merupakan peletak dasar bagi kita semua, mendorong, memotivasi kita semua agar bangsa kita menjadi lebih baik. Insya Allah kalau Al-Quran bisa dihafal, bisa dipahami isinya, perilaku kita akan lebih baik, ya, akan lebih baik, karena merupakan petunjuk semua untuk kita semua. Saya kira negara kita bisa aman dan damai apabila seorang Islam memahami kandungan Al-Quran beserta hadis-hadisnya dan kitab-kitab yang lainnya. Insya Allah. Kenapa di kita masih banyak hal-hal yang negatif? Saya kira kemungkinan umumnya tidak memahami atau hafal dalam mulut, hati tidak masuk. Yang berat itu kan bagaimana antara ucapan dan perbuatan. Tentunya ini perlu kita saling nasihat menasehati di antara kita. Tadi oleh santri sudah disampaikan, di antaranya kalau tidak saya dengar, ungdur qala wala tangdur mangkola, kali ya gitu ya. Ini mohon maaf saya ngajinya jauh lebih rendah jauh lebih rendah. Dulu itu ustaz aja rada susah, ya, ya, zaman saya dilahirkan tahun 60-an jadi tahun 50-an, jadi rada di kampung saya rada susah
nyari kiai satu desa aja nggak ada, di kampusnya nggak ada, yang ada lebih ajengan. Lah di sini mah di Ceger kiainya numpuk, beda sekali ya. Jadi mohon maaf, saya merasa bersyukur berada di Sukatani, banyak belajar ya. Ya. Jadi itulah ya tugas kita ya. Saya berharap semakin hari para guru makin semangat, bukan makin melemah, karena tantangan sangat luar biasa. Ini tantangan luar biasa ya. Jadi tugas kita betul-betul harus semangat ya. Bahasa Sunda itu ada peribahasa, cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok. Sedikit demi sedikit ya, sedikit demi sedikit ya, insya Allah kalau itu berbuat baik akan baik. Tapi juga kalau sebaliknya, kalau kita membiasakan yang negatif, insya Allah negatifnya banyak. Pengalaman saya jadi guru teh, mohon maaf, jangan berharap disanjung, jangan berharap disanjung, susah. Karena itu kadang-kadang di masyarakat berbeda pandangan ya. Kalau anaknya pinter, yang ditanyakan bukan gurunya siapa, anak siapa itu, biasanya begitu. Tapi kalau bader, sekolahnya di mana, gurunya siapa, ya kan aneh ya. Itu yang terjadi ya, yang terjadi itu guru itu jarang dipuji. Nah, maka kita tidak perlu mengharapkan puji. Insya Allah lillahi ta'ala, Allah lah yang akan memberikan pahala untuk kita. Itu kuncinya ada di situ ya. Tapi tugas kita memang, saya pernah baca ada kalimat i'mali dunyaka karena kata itu abada wa mali akhiratka karena tambur goda. Benar nggak walau alam nih? Berusaha untuk kepentingan dunia seolah akan hidup selamanya, tapi berusaha untuk akhirat seolah akan masih mati besok. Ini menggambarkan bahwa kita itu harus ada keseimbangan menurut tafsir saya. Jangan dunia terus akhirat lepas, juga jangan akhirat terus dunia tidak, pasti ada yang lepas juga ya. Kenapa? Kalau dunia akhirat berimbang, insya Allah ya, insya Allah. Saya kadang kalau bercanda gitu dengan teman-teman di musala, di masjid, di Nurul Iman ya, sering saya sampaikan begini, itu bagus. Tapi kalau saya Isra Mi'raj Maulid itu yang enak ngundang ustadz kita yang ceramah itu. Ini kita banyak terbalik, giliran duitnya gede dikasih orang, ustadz kukut mah ala kadarnya. Ini pemahaman yang perlu dikaji oleh kita. Benar? Iya. Saya dulu, waktu saya kepala sekolah di SMP 2 di sini, yang ustadz kita aja guru agama, tapi dipoles 2 bulan sebelumnya saya panggil, tolong besok bapak ibu ceramah Maulid Isra Mi'raj, saya ingin tahu, tunjukkan yang bagus. Diberi waktu, ternyata memukau mereka, karena di SMP 2 dulu orang tua diundang, bagus ternyata. Malah masyarakat sekitar itu kaget, termasuk komitenya. Lah, kok bagus Pak? Nah itu banyak mutiara terpendam ya. Iya. Jadi mestinya ada rangkaian persilangan. Ya. Ustadz bisa ngetop analisa saya, mohon maaf, mudah-mudahan benar. Kenapa orang bisa ngetop? Kenapa dia banyak rekan, dipanggil sana, dipanggil sana, dipanggil kiai, nah, cepet nyebarnya. Tapi kalau nguntek di tempat aja di sini susah, yakin lama itu prosesnya. Maka nanti para santri yang di mana-mana undang di sini, undang, insya Allah. Kenapa orang kalau kepaksa berjuang untuk memperbaiki kemampuannya? Ya, kalau di tempat sendiri sama, saya di sekolah umum juga biasa. Tapi kalau kita lari kemana itu tantangannya sangat luar biasa. Nah ini yang perlu dikaji oleh kita semua. Saya kemarin di Masjid Agung
ditanya oleh ketua DKM Pak Haji Usni, Pak Haji mohon bantuan nih, gimana nih masalah Ustad? Cari semua, sini ada kiai, ambil satu, nanti dari mana lagi, kita berkembang semua, nanti mencoba gitu ya. Nah, kita yang harus mencoba mengembangkan supaya dikenal orang banyak. Nah kalau di tempat sendiri terus lah susah, persaingnya itu juga tidak akan berkembang, agak susah gitu. Maka kuncinya itu salah satunya ya. Nah ini harapan kami, mari orang itu kalau terpepet biasanya berjuang, berupaya optimal kan. Iya ya. Jadi banyak latihan. Kenapa kita kadang-kadang ekonomi rada disempitkan? Menurut saya Allah menguji kita, tahan banting enggak, tahan iman enggak, mau berupaya tidak ya. Ada di surat Ar-Ra'd ayat 11 itu kalau tidak salah bunyinya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau yang bersangkutan tidak mau merubah. Lah termasuk diri kita, bukan hanya kaumnya saja, diri kita juga tidak akan berubah kalau kita diam saja. Para santri menuntut ilmu di sini dalam upaya mempersiapkan masa depan, masa tua ya. Jadi nanti terjun ke masyarakat sudah siap. Nah tentunya kita harus kolaborasi, ilmu agama dengan ilmu lain harus bersinggungan, bersatu ya. Kenapa? Untuk meluruskan ya. Nah, saya ceritanya kenapa saya jadi guru olahraga. Pendidikan saya olahraga 3 tahap, SLA olahraga, S1 olahraga, S2 olahraga. Dulu saya berpikir teman saya jadi ustadz agama, saya harus olahraga. Kenapa? Ingin membentuk fisik supaya bagus. Sebenarnya kriterianya di situ ya. Kenapa? Kalau kita sakit pinggang mau ruku aja susah ya. Allah bisa begini nih ya. Kali aja dengan olah yang baik, dengan gerakan lentur depan belakang bisa lebih bagus begitu. Salah satunya. Terus apa? Kalau kesegaran jasmaninya tinggi, mungkin taraweh di kita itu tidak ngebut. Ya, kita makan ngebut. Saya kadang-kadang jadi bingung gitu baca suratnya Ustaz. Kan cepet. Kan kalau santai nggak ada masalah, sebenarnya lebih enak. Ya, lebih enak. Nah kita makan kenceng, ngebut tuh begitu ya. Nah ini juga mungkin perlu bahan kajian nih untuk kita nih Papilusi di lingkungan ini, kan lebih enak, malah capeknya kurang. Saya dulu tahun 75 itu di kota Bekasi depan rumah sakit, di masjid itu lagi muda ya, SLA lah. Jadi habis taraweh itu 2 rakaat baca salawat, jam 7.15 Isya, 15 menit ceramah, baru taraweh. Itu mungkin jam 10 selesainya, karena di antara 2 rakaat itu baca salawat. Allah minna Allah, baru pakai kipas nih, Allah minal aidin qayyimah mudawwir li ismi sakima, 3 kali itu. 2 rakaat lagi maju begitu lagi gitu ya. Jadi rada santai gitu. Cuma resikonya kalau pengen keburu-buru pulang itulah. Nah, maka apa? Dikala fisiknya bagus, maka dulu saya anak-anak SMP kadang lari ke Pulau Panjang, lari ke cabang Pulau Bambu, ke warung pojok, supaya fisiknya bagus. Sekarang yang pada jadi tentara polisi bagus-bagus badannya. Diharapkan paling tidak nanti kalau sholat juga barangkali, hayo mau lihat suratnya yang panjang kek, mau yang pendek akan kuat saja insya Allah, karena fisiknya sudah terbentuk gitu. Sebenarnya salah satunya itu ya. Nah ini jadi menjadi kolaborasi lah antara satu dengan yang lain. Tadi saya dengan ketua nih, ketua yayasan, katanya Pak ini metode lama lah, bagus. Saya mempelajari metode sampai hari ini yang saya baca tidak ada yang menyatakan inilah metode terbaik. Saya tidak menemukan. Karena apa? Metode itu harus diuji, satu tempat ini. Kalau itu ada kesamaan, mungkin itulah yang bagus, ya kan? Dulu orang-orang tua dulu pendiri negara
sekolahnya pasti modelnya model lama belajarnya, tapi kepada para pintar-pintar bisa memerdekakan Indonesia, para kiainya juga ya. Iya, sekarang yang korupsi aja banyak karena mentalnya mungkin, kerja aja susah. Nih saluran lainnya kocok mulu itu banyak ya. Kapan mau bersih ini? Padahal Islam mengajarkan kebersihan itu sebagian daripada iman. Kita mah kebersihan itu sebagian daripada kotor nih ya. Maaf ya, ini tugas kita nih. Jadi jangan buang sampah sembarangan di mana baik. Karena apa? Akan mengganggu teman kita yang nyuci piring, ada nyuci baju, nyuci beras, yang ngeri itu pada pakai berenang padahal airnya hitam. Coba lihat jalan yang ke sono ke Kota Melang, Cikarang yang arah sono yang dari gereja, pada mani bocah juga di situ. Nah ini tugas kita salah satunya ya. Jadi bagaimana supaya kita berjalan baik ya, sedikit demi sedikit memahami itu. Nah nih malam nih, pada sekarang malam ya, Isra Miraj Maulid sampai jam 12 satu. Coba cek subuhnya berapa orang di masjid, di musola. Itu kan persoalan. Mestinya kalau ibarat HP mah dicas ya, kalau sedang dayak kiai dicas, pas semangat datang ke musola itu, ke masjid ya. Coba dicek dah, ada berapa sebelum Isra Miraj Maulid, ada berapa orang sholat subuh. Setelah ada kiai malam itu berapa orang jadinya gitu. Mestinya kan berkembang jadi banyak begitu. Orang lapar buka puasa begitu makan yang banyak, jadi seger. Ayo tarawih berapa ya lamanya gitu ya. Nah ini persoalan kita nih, sederhana sebenarnya ya. Nah jadi saya selalu menitipkan, kebetulan cucu saya juga 4 udah di sini, 4 orang nih. Nanti nyusul ya yang kecil lagi ya, sekarang masih kecil-kecil ya, insya Allah ya. Jadi saya sangat berharap satu kesabaran, kuncinya dari kita itu ya. Kenapa? Tanpa sabar guru itu sulit untuk berhasil ya. Saya pembina olahraga di KONI itu, saya pengurus KONI Kabupaten Bekasi ya. Itu pengen jadi juara itu makan waktu lama. Kemarin Bekasi menjuara umum, lah luar biasa, segala aspek dilakukan ya, latihan yang optimal supaya jadi juara umum Kabupaten Bekasi itu. Nah kita pun sama. Jadi untuk membentuk mental itu memang berat. Kalau kata Ki Hajar Dewantoro, guru itu, pemimpin itu harus ingar sesung tulodo, ing madia mangun karso, tuturi handayani ya. Nah, terus sama ini tolong nih, barangkali belum kesampaikan. Jadi Pak Ustadz saya titip, jangan hanya ke Al-Qur'annya terus dikucek, tapi pembentukan mentalnya kurang. Surat At-Tagabun ayat 14, di sana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduhan, dan seterusnya. Mohon maaf biar cepet ya. Di antara istri-istrimu dan anak-anakmu akan ada yang menjadi musuh bagimu. Berwaspadalah, berhati-hatilah, apabila tidak memarahi, memaafkan, Allah Maha Pengampun. Ini perlu dijabarkan oleh kita. Nah awas ya, ada surat ini, ayat ini, silahkan buka. Ini apa maknanya? Kamu sebagai anak, awas nih ya, jangan sampai menyakiti orang tua ayah ibumu. Kalau nanti kalian sudah dewasa, perempuan punya suami ya, istri punya suami, suami punya istri. Jadi istri jangan coba-coba nyakiti suami, menyakiti orang tua, menyakiti anak. Kalau mau masuk surga kan begitu kan? Begitu pula sebaliknya, suami jangan semena-mena terhadap istri, mentang-mentang yang kuasa, nyakitin istri, nyakitin anak, nyakitin orang tua, insya Allah jauh ke di surga. Nah ini harus dibentuk dari itu, supaya apa? Jangan sampai mereka tidak paham ke suami songong, suami juga semaunya kepada anaknya. Terus di surat Al-Isra ayat 23, bilang aja nggak boleh, wa qadara rabbuka alla ta'budu, dan seterusnya. Suruh takwa kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang ibu bapak. Andai kata salah satu atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali bilang
aja nggak boleh. Ada nggak di sini nih yang disuruh orang tua, tolong ambilkan sapu, bu, tar dulu bu. Ada nggak yang gitu kira? Nah ini waspada. Ya, kata ibunya, nak, tolong, ibu kurang sehat, masakin air, pengen mandi pakai air hangat. Padahal dia sedang apa? Sedang makan. Entar dulu bu, tanggung sedang makan. Enggak boleh, harus cepat lari kejar orang tua. Kenapa ini tidak? Kan ini jarang dibahas. Ini yang sangat populer, yang perlu dikaji oleh kita. Ini kalau dilakukan, yang tadi aja ya, yang kata gabun itu, insya Allah perceraian mungkin susah. Karena perceraian itu yang halal tapi dibenci ku Allah ya. Lah kalau paham itu, laki-laki jadi sabar. Bener. Sabar jadinya ya. Karena Allah sudah memberi sen kepada kita bahwa nanti itu ada istri dan anak ya nyebelin meren. Ya, tidak tunduk taat kepada suami, harus sabar. Orang tua juga sama. Apalagi guru. Guru itu muridnya karakternya beda-beda orang tuanya. Yang ini mau bapaknya begini, ibunya begini, yang ini begini. Pasti di sini puyeng guru tuh. Ya kan? Iya, saya juga guru, tahu banget. Saya ngajar dari SMP sampai perguruan tinggi, paham. Di SMA lama, di SMA YPI, di Unisma, di UT saya. Ya, jadi ada paham. Perilaku itu susah gitu kadang-kadang. Guru mah harus sabar karena tadi karakternya dari mana-mana, maka ayat ini harus dipahami semua. Nah, jadi manusia itu tidak boleh marah. Kalau saya lihat ada di surat Al-Imran ayat 134 lanjutan dari 33. Orang takwa teh diantaranya gimana? Ya, dikala lapang sempit menyisihkan sebagian harta. Jadi di situ tidak dikatakan miskin kayanya, sedekah jariah menyisihkan itu harus ada, ya. Syukur bisa zakat segala macam ya, gitu kan? Di situ menahan nafsu amarah, memaafkan kesalahan orang lain, ya. Ini perceraian itu biasanya ujungnya apa? Suaminya keras, istrinya keras. Coba kalau ingat ayat ini, nggak jadi karena tidak akan disebut orang takwa. Kok marahan sama bini? Ya, sama orang tua? Nggak mungkin. Logika begitu. Ini yang harus dipahami. Ya, mohon maaf nih, kalau nanti salah tolong Pak Kiai betulin tuh. Sama Ustadzun olahraga, asal ngomong be. Nanti yang benernya mah silakan ke Kiai. Ya, di situ. Kenapa sama pada berantem satu? Itu kan tidak paham. Padahal di surat Al-Maidah ayat 2, watawan wala bil wataqwa watawan wal ismi wal udwan. Bertolonglah dalam kebajikan dan takwa, bukan permusuhan. Moal mulai berantem. Insya Allah Islam itu indah. Islam itu indah insya Allah. Tapi ini harus dikupas sejak dini. Jadi kalau bahasa itu apa istilahnya? Pendalaman materi. Nah, materi A pendalamannya ini, materi B kembangkan saja. Ya, saya Natar Pramuka, saya betulan pelatih pramuka. Ya, beberapa kali saya natar sampai perwira angkatan darat dan kepolisian. Saya sering sampaikan, bahkan di kepolisian Polres Bekasi, Mas Amo, titip ya, jangan sampai ada Islam dikatakan teroris. Termasuk di angkatan darat tempo hari. Karena apa? Perwira angkatan darat seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya itu keliru. Orang Islam itu tidak mungkin jadi teroris. Ini jangan-jangan buatan siapa? Kenapa? Islam dia ngajarkannya kudu bener, kudu baik dengan siapapun. Di mana adanya? Surat An-Nisa 36. Ya, ya. Takwa kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, orang jauh. Ada nggak yang bermusuhan dengan tetangga? Ada nggak? Awas, jangan. Orang Islam nggak boleh. Satu, tidak disebut orang takwa. Kedua, di An-Nisa 36 juga gitu, harus baik. Orang Bekasi dengan Kerawang tetangga, tengah apa? Dekat.
Tapi orang Bekasi dengan orang Ciamis tetangga jauh, apalagi dengan Jawa Timur. Indonesia dengan Singapura tetangga dekat, dengan Amerika tetangga jauh. Kudu akur yang orang jauh juga. Islam mengajarkan bukan karena agama, ya, dengan siapapun kudu benar. Lah kalau agama kita dengan siapa kudu benar, kan berapa hebatnya, ya kan? Jadi kita bersyukur. Saya kira ini semua bukan keinginan masuk Islam kan ya, ditakdirkan orang tua yang menyatakan bahwa kamu Islam, benar, Islam turunan ini mah, benar kan ya. Kalau yang dari agama lain masuk Islam itu beneran keinginan dia. Nah kita mau udah dicetak oleh orang tua. Saya anak cucu saya suruh masuk Islam, saya yang nyetak, mau masuk Islam, nah cucu masukkan tuh ke sana, ke madrasah, kemana, lah kita yang mencetaknya ya, ya kan. Jadi bersyukur orang tua kita orang Islam, jadi kita masuknya Islam. Coba kalau kita orang luar Islam, mungkin bukan Islam kita, ya. Orang kita mah dikasih, orang Indonesia mah baik, dikasih apa juga diterima, ya. Iya kan, baik ya. Nah jadi itulah Bapak sekalian, saya jadi ini nitip yang lebih banyak kepada Ustadz, karena saya perwakilan orang tua barangkali maksudnya nih tidak dibilangin dulu, saya suruh ngomong di sini. Jadi peletak-peletuk saya ngomongnya, ya, karena diundang suruh hadir. Insya Allah saya hisap hadir, ya. Nah barangkali itu saya ucapkan terima kasih, ya, mungkin kalau atas nama orang tua nih, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya anak putra putri kami didik oleh bapak ibu. Mudah-mudahan barokah rezekinya, dipanjangkan umurnya, ya, disehatkan jasmani rohaninya, dikuatkan imannya, ditambah kesabarannya. Nah jadi guru mah kudu sabar, ya. Orang tua juga sama, kalian bilang aja nggak boleh, coba, ya. Ya, di surat An-Nisa 36 tolong nih yang belum pernah membahas terjemahannya apa, belum paham, coba dikaji. Ini kalau pakai ini damai semua, ya. Harus berbuat baik dengan siapapun. Kita mah kadang dengan saudara juga berantem, berbuat warisan nggak seberapa berantem kadang, ya. Nah mestinya nggak jadi, itu nggak terjadi mestinya. Ini tugas kita guru nih, ya. Maka di olahraga diajarin main bola, tidak boleh berantem. Kalau saya ngajarin anak jangan boleh berantem, maka ketika saya sekolah ada pertandingan nggak ada yang berantem, karena saya ajarin nggak boleh berantem, ya. Apa pintar-pintar kamu, ya. Jadi ini pembiasaan gitu, ya, pembiasaan saya kira, ya. Nah jadi hal-hal itu, ya, bagaimana bangsa kita supaya menjadi bagus dimanapun kita berada. Tugas kita membangun bangsa. Kalau bangsa kita damai, insya Allah ekonomi bagus, ya. Nah, tugas melaksanakan ibadah juga insya Allah akan lebih baik, insya Allah akan lebih baik karena damai, ya. Nah ini tantangan kita apa sekarang? Di antaranya banjir. Banjir itu musibah pada kita, tapi di Al-Quran kalau nggak salah di surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabahum dan seterusnya tuh, atas perbuatan kita, akibat tangan-tangan kita, ya, benar kan, ya. Oh ma asabahum min musibah fabi makasabat aydikum wa yakum angkasir, ya, atas tangan kita. Kenapa banjir? Kalenannya nggak diurus, buang sampah ke sana, dikeruk juga enggak, goloran juga jarang ada. Nah itu persoalannya. Ini maksudnya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah mestinya, ya kan, menggerakkan lagi. Insya Allah pada mau goloran kalau diajak mah. Ini tugas kita nih semua. Tapi paling tidak di antara kita, cobalah jangan buang sampah ke kocok. Terus kalau bisa mah yang dekat dengan rumahnya coba dikoreh-koreh, atau nggak usah, kalau nggak bisa goloran gitu, ya, ngebedahin sendiri gitu, ya. Nanti yang lain ngikut kompak. Jadi ada ilmu yang sangat bagus saya perhatikan, ilmu bebek. Pernah mempelajari ilmu bebek? Bebek itu nurut, siapa yang paling duluan semua ikut dia. Kalau dia belok kiri ngikut semua belok kiri. Kalau dia balik kanan semua bebek mah. Coba kalau dipakai oleh manusia, si A goloran seorang, kemudian dia ngikut semua. Si A sodako ngikut semua, sodako,
semua. Zakat semua. Damai kita. Itu di bebek itu. Coba pelajari bebek, coba dah. Saya pernah mempelajari bebek itu. Ternyata baik sekali itu ilmu untuk kita. Maka ilmu itu dari siapapun silahkan. Tadi ungdur kala wala tangdur mangkola barangkali. Mentang-mentang kita ustadz, guru, anaknya ya umur berapa itu memberi saran tidak diterima, keliru. Padahal bagus. Ya, ilmu itu tidak bisa dipakai sombong. Saya cerita, ini rada jadi panjang ngomongnya. Murid saya sekarang jadi kiai. Contoh, yang ngaku ke saya temah hari di sini, Ustaz Ulum, Pak saya murid bapak katanya. Majumi murid saya. Lah saya malam Jumat ngaji Ustaz Ulum. Ya, malam Selasa Ustaz Ulum. Malam Rebo taksin dengan Ustaz Ulum juga. Jam 11, jam 12 di Nurul Iman. Ya, coba kalau mau sombong saya, ente mah anak murid gua, entar dulu dah. Nggak bisa. Ilmu itu begitu, ya kan? Jadi nggak bisa pakai sombong, ya, nggak bisa pakai sombong, ya. Nah, kemudian apa? Kenapa nggak boleh sombong? Di surat Al Imran 140, kejayaan itu akan dipergilirkan. Ketika kita sehat, jangan sombong terhadap yang lemah. Ketika kaya, jangan sombong terhadap yang miskin. Ketika miskin, jangan putus asa. Berdoalah, Allah akan dipergilirkan. Sekarang udah kelihatan. Kemarin di Cianjur mana? Yang gempa. Banyak orang kaya jadi miskin, rumah nggak punya, mobil habis. Tsunami, ya. Tapi banyak orang miskin pada jadi kaya. Banyak yang sakitnya jadi sehat, yang sehat jadi sakit juga banyak. Ya, ini sekarang banyak yang penyakit yang luar biasa. Ada mah, kalau mah malam mah bagus nih. Yang parah itu mah siang malam ya. Betul. Kalau mah yang siang malam itu apa itu? Biasanya akibat makan tidak teratur, maka lambungnya kena. Ngencing batu dari mana? Minum nggak bener, kurang minum itu. Ya. Tapi kalau mah malam bagus kan? Mah gitu ya. Beda judulnya itu mah ya. Beda, bagus itu mah. Nah, jadi tadi surat Asy-Syura ayat 30 itu segala musibah dalam diri kita. Kalau mempelajari darah tinggi, kenapa darah tinggi? Oper, makannya oper gizi. Ya, lemak banyak. Ya. Kolesterol terbentuk, lemak banyak. Mampet tuh saluran darah. Tekanan darah jadi tinggi. Blek. Ya, bahasa sederhana kesehatan yang saya pelajari begitu. Nah, maka disitulah Islam mengajarkan puasa. Mudah-mudahan dengan puasa itu akan menahan itu, menyeimbangkan barangkali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, barangkali itu nggak kerasa nih kalau ngobrol mah manjang, susah berhentinya ya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan wabil khusus untuk diri saya ada manfaatnya, dan mohon maaf jangan sampai tersinggung nih saya bicara di sini ya. Saya itu ya memang makhluk kasar, dididik di olahraga, jadi di sini juga peletak-peletuk bahasa kita, karena ada lu gua segala macam gitu ya. Jadi ngikut. Jadi mohon maklum. Jadi saya kalau pulang kampung bahasa itu udah ketawain karena logatnya beda, lentongnya beda gitu ya. Tapi saya sangat bersyukur saya ditakdirkan oleh Allah besar di Sukatani. Besar di Sukatani. Jadi kalau saya cerita, dulu saya itu ngajar honor di SMP 2 Kota Bekasi. Nah, di SMP 4. Tiba-tiba SK ke Sukatani. Saya dipertahankan oleh Ketua KONI waktu itu, termasuk Bupati Abdul Fatah. Dikasih memo. Pokoknya Pak Iwa nggak boleh ke Sukatani. Di sini, nih bawa surat dari kami, dari KONI itu. Nyampe ke Pak Eman, kepala SMP. Nggak bisa Pak Iwa, lah di kota aja butuh, apalagi di sini. Ada wakil ketua KONI, nah, Pak Tamar. Pak Eman mah ponakan Akang, yeuh bawa surat di Akang, dibawa deh itu surat. Aduh, mohon maaf, itu bener mamang saya Pak Iwa, tapi itu bisa pokoknya Pak Iwa kudu di dia. Saya akhirnya diajak tukeran oleh Pak Siman, adiknya Pak Tumari. Setelah saya sholat malam berpikir,
kalau saya langsung pindah ke Bekasi, takdir Allah SK di sini sama dengan menolak rezeki. Pasti man terjadi. Allah udah saya di Sukatani, antar ke Sukatani. Ya alhamdulillah. Ternyata rezeki saya ada di sini. Karena kalau saya belum kerja udah pindah, kemudian kata Allah, lu sombong amat gua suruh di situ nggak mau. Nah, saya ingat begitu ya. Jadi ulah mending di Sukatani nikmati. Alhamdulillah nikmat tercela di Sukatani. Ya, saya banyak belajar. Nah, barangkali gitu. Ini jadi ya, ceritanya seperti itu, salah satunya saya masuk ke Sukatani. Ditakdirkan oleh Allah melalui SK menjadi guru SMP 1 Sukatani. Nah, tapi alhamdulillah saya 4 hari di Sukatani, kadang 3 hari di Kota Bekasi. Ya, karena saya dulu itu guru ngajar 24 jam. Jadi 3 hari saya di SMA dengan di Unisma, ya. Ya, 3 hari di SMP. Karena lebih dari 24 jam. Nah, sangat bersyukur. Jadi sampai hari ini sebenarnya saya masih aktif ya di Unisma sama di Universitas Terbuka yang guru-guru SD itu, yang S1 PGSD. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian sekelumit ya, intinya kami mengucapkan terima kasih kepada pondok pesantren Abaikatus Sholihah, wabil khusus kepada pimpinan pesantren, para guru telah mendidik anak kami. Mudah-mudahan mohon dimaafkan apabila perilaku anak-anak kami membuat pusing, membuat pegel, mohon dimaaf. Namanya juga anak-anak, maka orang Sunda disebutnya budak. Naon budak teh? Itu teh kayaknya peribahasa kali ya, apa namanya itu, kirata kali ya. Budak itu bubun tedak, bahasa Sunda itu. Apa bubun tedak? Lamun di gunung hutan, perilakunya masih jelek, maka disebutnya budak. Saya kudu dididik ke orang, tugas orang bubun tedaknya. Guru harus ngamalum bagaimana ngebentuk anak supaya menjadi baik. Jadi saya titip luar dalam. Jadi ada waktu saya belum mencoba menelaah ngobrol. Pendidikan mentalnya, pendidikan kemasyarakatan juga disampaikan, di samping hafal Al-Quran. Kenapa? Guru mah lebih dipercaya oleh anak. Enggak. Andai kata ada anak diberi ilmu oleh guru, salah. Orang tuanya guru tahu, begitu dibetulin nggak nerima. Enggak, kata guru saya ini. Tuh hebatnya guru. Padahal saya mbahnya guru gitu ya. Iya. Enggak nerima dia. Enggak Pak, kata guru saya ini. Udah dirayu nggak bisa. Gitu. Itu hebatnya guru. Maka hati-hati, sekali salah, waduh manjang ini. Ya termasuk saya. Baca Al-Quran kan tajwidnya terada kurang bener. Walaupun diajarin dulu itu zaman saya itu abad, dan seterusnya gitu, menghafal huruf. Tapi giliran ngaji mah dengan kayak ulum lah, salah baik ngajak Fatihah genan. Ini banyak salah. Ini kurang ininya Pak, ini kurang ini. Ya udah berapa bulan kagak bener-bener, berapa surat. Nah itu sabar aja. Yang penting ada kemauan belajar, dan saya mau memotivasi yang muda. Alhamdulillah yang tua-tua ada berapa orang. Ya. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kelancangan. Mudah-mudahan walaupun tadi udah bimbing nggak bilang dulu ke saya suruh ngomong, ya bilang sama siap-siap bawa apa, bawa tulisan, bawa apa. Tapi ya itulah saya ya, jadi apa adanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kelemahan saya. Jangan sampai ada yang tersinggung di antara kita. Saya semata-mata hati mas selembut salju begitu ya, walaupun mungkin ucapannya rada kasar. Mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Akhir kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.